Hanya karena takut buruh tani mencuri roti kukus, anak kecil setiap kali mengantar makanan harus berdiri di samping mengawasi. Namun, pengalaman lebih penting daripada usia muda. Itu gunung apa? Saat anak kecil berbalik, orang tua itu diam-diam mengambil satu roti kukus. Itu adalah Gunung Qinling. Kamu tahu banyak juga ya. Heiwa memperlambat kecepatan mengunyahnya. Namun, orang tua itu mengira dia sedikit iri. Segera setelah itu, dia kembali melakukan trik yang sama kepada anak kecil. Namun kali ini dia dengan mahir memberikannya kepada Heiwa. Heiwa yang polos hampir terungkap. Ternyata roti kukus ini hanya boleh dimakan oleh buruh tani dan tidak boleh dibawa. Namun hanya dengan 2 kali menoleh ini, sudah membuat anak kecil kehilangan beberapa. Ini membuat Heiwa melihat untuk pertama kalinya. Masyarakat sangat sederhana. Yang rumit hanyalah manusia. Setelah makan, para buruh tani mengambil sabit dan bersiap untuk bekerja. Namun Heiwa yang baru datang tampaknya. Saat bekerja itu benar-benar tak menghiraukan nyawa. Anak ini, kenapa kamu tidak bekerja dengan penuh tenaga? Semakin banyak yang dilakukan oleh Heiwa, semakin banyak yang dia dapatkan. Namun, kenyataan dengan keras menyadarkannya. Dengan cepat, tiba saatnya untuk menghitung gaji. Tetapi para buruh tani mengeluh keras. Mengumpulkan satu mu tanah hanya 2 sen. Dengan perlakuan seperti ini, mereka masih mau lebih baik menjadi binatang ternak daripada menjadi buruh tani. Dengan harga yang begitu rendah, satu mu tanah ini bahkan tidak cukup untuk dibagi. Namun, yang tidak terduga, beberapa buruh tani hanya perlu diberi makan. Inilah bagaimana persaingan yang berlebihan muncul. Dan orang tua seperti dia hanya bisa kabur diam-diam. Namun, dia percaya Heiwa kuat dan sehat. Dia tidak pernah bekerja dengan cara yang curang. Pasti akan diambil oleh keluarganya. Namun, yang tidak terduga, kenyataan sekali lagi menyadarkannya. Heiwa yang tidak ada masalah juga dipecat. Tidak tahu apakah dia akan menyesal saat ini. Di Bailuyuan, makan dan minum gratis. Dan juga dapat uang. Heiwa yang sudah kelaparan beberapa kali. Dengan hati-hati memakan roti kukus yang diambil. Namun baru saja melirik, melihat kepala yang sama. Tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Heiwa tahu bahwa dia sudah sangat lapar. Dia segera memasukkan sedikit roti kukus ke mulut Situa. Sebenarnya tidak bisa ditelan. Mengetahui bahwa dia tidak bisa diselamatkan, lalu memohon kepada Heiwa untuk membawanya ke ladang gandum. Lalu dengan kakinya menginjak tanah di sekitarnya. Situa tidak pernah bisa tinggal di sebuah ruang satu kamar dengan ruang tamu sampai mati. Berpikir jika pergi, dia ingin membuatnya sedikit lebih luas. Kamu harus memberi diri sendiri, memikirkan jalan keluar. Dari kata-kata terakhir Situa, bisa dimengerti. Sebagai buruh tani, mengumpulkan uang, itu tidak mungkin. Hidup saja sudah dianggap bersyukur. Setelah memahami hal ini, Heiwa juga tidak berniat kembali ke Bailuyuan. Dia yakin akan menggunakan satu roti kukus yang diberikan Situa untuk mencapai pencapaian sendiri. Sambil berjalan, Heiwa kembali melihat sekelompok tamu. Sepertinya di mulutnya ada sepotong roti putih. Salah satu buruh tani memberitahukan Heiwa bahwa tuan kedai sedang memilih orang. Jika ingin mendapatkan makanan, bisa turun ke ladang untuk berkompetisi. Saya sudah beberapa hari tidak makan. Tidak bisa melakukan apa-apa dalam keadaan perut kosong, kan? Berlari ke sini untuk menipu makanan. Ayo pergi. Sebenarnya keduanya adalah pesaing. Heiwa masih berharap bisa mendapatkan makanan dari mulutnya. Bukankah ini jelas mencari tantangan? Dengan satu perintah dari kepala pelayan, pemotongan gandum secara resmi dimulai. Heiwa menahan diri dan menunjukkan tekadnya.